Bisa dibilang gratis, paling yang justru lucu yang malah mahal tuh biaya parkir. Biaya parkirnya mahal di sana. Tapi gitu pun banyak orang yang komplain juga loh. Sudah kami ini sakit kok malah suruh bayar parkir. Padahal mereka itu dikasih gratis untuk penanganannya. Welcome back. Gimana sih sistem healthcare di NZ? Perlu punya asuransi nggak di sini? Dan pros and cons-nya apa dibanding Indo? Oke, ini konteksnya buat orang yang eligible untuk dapat free healthcare di sini ya. Jadi untuk mereka yang megang work visa yang berlaku lebih dari 2 tahun, atau resident atau citizen di sini, juga orang Australia atau UK yang ada di sini. Kalau di NZ ini, itu pakai public funded universal healthcare. Jadi beda sama kayak tempat kayak Amerika misalnya, yang rata-rata orang mesti punya asuransi kalau nggak repot. Tapi dan di NZ itu ada miripnya kayak Indonesia, ada BPJS gitu ya. Tapi bedanya di sini nggak ada iuran di depan. Terus kita nggak perlu bawa kartu-kartu untuk buktiin kalau kita member atau apa gitu. Pertama kita lihat tempat-tempat untuk dapat healthcare di mana aja. Pertama di GP. GP ini dokter umum atau sebut general practitioner. Jadi di sini itu ya setiap orang, setiap warga itu mesti daftar ke klinik GP. Terus atau bisa dibilang kayak family doctor juga bisa. Jadi kalau sakit kita atau perlu konsultasi, first point of contact itu kejanjian sama mereka dulu. Biasanya relatif untuk bikin janjian murah sekitar 15 sampai 35 dolar tergantung masing-masing klinik. Tapi kalau untuk anak-anak under 14 itu gratis, nggak bayar sama sekali. Dan mereka operation hours-nya biasanya weekdays dan business hours. Ada beberapa GP yang mereka buka Saturdays, tapi nggak banyak. Terus ada kedua after hours clinic atau urgent care. Ini bedanya sama GP. Itu kalau yang GP tadi kan kita biasanya register, enroll dulu. Kita enroll dulu, jadi kayak mereka punya record kesehatan kita di sana, di dokter sana, di klinik tersebut. Terus kalau yang after clinic itu urgent care yang mereka bukanya sampai tengah malam dan biasanya tiap hari. Nah, public hospital ini untuk orang yang benar-benar butuh perawatan yang cuma bisa dihandle sama rumah sakit. Jadi kita jadi jarang di sini ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, aku perlu obat atau apa, ini jarang. Jadi mesti kita ikut realnya, ikut jalurnya dulu, ikut masuk ke GP dulu, baru kalau memang betul-betul perlu perawatan lanjutan baru masuk ke rumah sakit. Jadi kita jarang, kecuali untuk yang emergency ya. Untuk emergency, oke, silakan ke rumah sakit langsung. Terus ada public hospital ini itu hampir semua itu punya pemerintah di sini. Jadi kalau kita masuk sana sampai di refer ke perlu perawatan hospital itu nggak ada biaya. Bisa dibilang gratis, paling yang justru lucu yang malah mahal tuh biaya parkir. Biaya parkirnya mahal di sana. Cuman ya dibandingkan sama perawatan yang terima ya nggak masalah lah ya. Tapi gitu pun banyak orang yang komplain juga loh. Sudah kami ini sakit kok malah suruh bayar parkir. Padahal mereka itu dikasih gratis untuk penanganannya. Begitu kita di RS di rumah sakit itu yang aku lihat tuh adminnya betul-betul sedikit, minim banget. Kita nggak diminta ID atau apa gitu ya. Kita asal bisa nyebutin nama sama alamat, mereka sudah punya rekodnya. Itu cukup. Terus nggak ada, kalau begitu selesai kita keluar gitu, nggak ada dikasihin nota tagihan karena gratis memang. Terus nggak ada paperworknya suruh tanda tangan ini, tanda tangan itu, nggak ada. Cuma dikasih referral untuk kembali dirawat di family dokternya sama GP. Selesai, ya udah bye-bye. Jadi cepat banget. Nah, untuk private clinic ini untuk mereka yang punya asuransi. Kapan pakai itu aku akan ngomong nanti. Oke. Terus ada ACC provider. ACC itu accident compensation. ACC ini agak unik.
ini sebenarnya mengenai funding. Jadi pemerintah itu kayak punya 2 account. Satu untuk healthcare regular, yang satu lagi untuk ACC. Jadi kalau kita sakit karena disebabkan oleh kecelakaan, accident, negara pakai account atau pakai dana dari account ini, dari ACC ini untuk merawat kita, bukan dari dana yang regular. Jadi kecelakaan misalnya termasuk jatuh gara-gara main sport misalkan, atau main skuter terus jatuh, main sepeda jatuh, atau termasuk lalu lintas juga. Jadi ini mengcover untuk semua orang, termasuk turis sekalipun. Jadi kalau mereka misalnya liburan ke sini terus main ski jatuh, perlu perawatan, itu di cover gratis, nggak peduli punya asuransi atau enggak. ACC itu. Kalau kalian lihat video yang aku bahas mengenai living cost kalau nggak salah, sama bukan living cost ya, bisa cover nggak kalau kerja part time, kalau kerja student bisa cover nggak, itu kan ada ACC untuk potongan gajinya ya, itu untuk dana itu ACC. Videonya di link atas itu ya. Terus juga kalau untuk orang sini yang sakit gara-gara kecelakaan terus nggak bisa kerja selama ada waktu tertentu, itu ACC nggak mengganti gaji sekitar 80% kalau nggak salah, itu diganti sama ACC. Oke, jadi kurang lebih itu overview healthcare di sini. Ada beberapa macam healthcare. Terus ACC itu juga cover kayak misalkan kita kalau perlu ke fisioterapis atau perawatan yang biasanya nggak dilakukan di rumah sakit, kayak tusuk jarum, akupuncture, itu bisa di cover sama ACC. Nah, sekarang pertanyaannya, masih perlu nggak punya health insurance di sini? Oke. Jadi gini, untuk day-to-day care, itu hampir nggak ada manfaatnya punya insurance ini. Karena dari public health-nya pun sudah cukup mumpuni untuk yang day-to-day care-nya ya. Kayak misalkan sakit darah tinggi, atau perlu lab test, perlu sakit-sakit biasa umum, kita asuransi nggak diperlukan. Tapi yang jadi pembeda banget itu kalau kita perlu spesialis. Jadi begitu misalkan kita setelah dari GP ya, dapat referral untuk penanganan spesialis, kalau mereka yang nggak punya insurance itu masuk ke sistem antri. Sistem ini ada prioritasnya, tergantung seberapa urgent harus ditanganin. Jadi mereka pakai scoring system. Jadi dari keluhan selalu sama hasil lab, dilihat scoringnya berapa. Kalau urgent mereka akan ditangani lebih awal, kalau enggak, jadi mereka harus tunggu. Tunggunya berapa lama tergantung sakitnya apa dan wilayahnya di mana. Jadi memang bisa beberapa bulan, bisa cukup lama. Jadi gara-gara ini, kalau kita punya dana lebih, banyak orang sih sudah mulai beli asuransi untuk cover perawatan yang perlu spesialis ini. Jadi kalau kalian punya asuransi, begitu perlu spesialis, ini ditanganin sama private healthcare tadi, yang 4 sana ya. Jadi kita bisa bikin janjian sama private healthcare di luar public sistemnya. Jadi kalau ditanyain perlu asuransi enggak, itu optional. Kalau aku sih merasa perlu. Tapi kalau enggak pun, itu healthcare-nya sini masih oke. Enggak akan dibiarin sakit terus, enggak dirawat sampai parah sekian, enggak. Mereka sebisa mungkin kalau urgent mereka kan ya diprioritaskan juga. Jadi kayak gitu. Jadi pros and cons-nya apa di sini? Relatif murah untuk dapat good quality healthcare di sini, termasuk terjangkau. Karena itu ya highly subsidized. Terus yang kedua, pelayanannya atau penanganannya termasuk bagus. Dokter di sini ya, itu kalau aku perhatiin itu lebih jarang ngasih obat-obat yang
mungkin ekstra atau yang dikira nggak perlu. Jadi mereka ngasih yang memang betul-betul perlu. Itu yang aku secara pribadi lihat ya. Mungkin karena nggak ada insentif dari perusahaan obat. Kalau di Indo kan mereka bisa lobby dokternya, kalau dokternya ngasih resep obat itu kamar pasiennya, omsetnya tinggi, mereka dapat komisi kan. Kalau di sini rasanya itu jarang banget, aku nggak pernah dengar kayak gitu. Jadi gitu, aku merasa penanganannya lebih personal dan mereka teliti untuk nangani kasus-kasus, teliti, nggak asal cuman ini, nggak, biasa teliti itu. Terus rekornya jelas. Ini maksudnya apa? Jadi kalau di sini semua data itu masuk sistemnya mereka, meskipun mereka punya sistem beda-beda. Kalau kita pindah GP pun itu catatan kesehatannya nggak hilang, tapi langsung ditransfer ke GP baru. Terus obat-obatan murah atau gratis. Dulu itu satu obat satu resep, kalau kita perlu 2 resep ya berarti satu resep itu $5. 2 resep berarti $10. Dan itu pun yang ngecas bukan untuk negara, yang ngecas pharmacy, jadi apoteknya yang terima. Tapi karena ada banyak saingan, akhirnya mereka nggak pakai prescription fee, jadi betul-betul gratis untuk obat untuk obat resep itu gratis. Mereka nyediain jasa translator. Tapi ini bukan untuk kunjungan biasa kayak GP gitu ya. Kalau misalkan untuk yang penting, misalkan perlu ke spesialis atau ketemu dokter yang serius, itu mereka ngasihin jasa gratis untuk translator. Juga ada free phone healthcare advice. Jadi kalau untuk kita mau tanya sesuatu gitu ya, kapanpun, itu kalau nggak salah mungkin 24 jam juga. Itu kita bisa telepon langsung ke mereka dan mereka bisa ngasih advice on the spot gitu. Terus ada Plunket. Plunket ini kayak organisasi yang khusus nanganin bukan nanganin kesehatan sih. Mereka yang dari awal lahir sampai toddler, sampai usia mungkin 10 atau di bawah 14, itu Plunket kasih perhatian khusus. Jadi mereka punya Plunket nurse. Waktu lahiran awal gitu, Plunket nurse akan datang ke rumah untuk ngecek. Seminggu sekali atau sebulan sekali gitu mereka akan ngecek, mastiin kalau perkembangannya baik, terus secara bertahap dicek terus sampai usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun mau masuk primary school, dicek juga kesehatannya. Jadi nggak dilepas setelah lahiran, dilepas bapak, enggak gitu. Mereka dicek, dituntun gitu. Itu bagus untuk perawatan anaknya sih bagus. Terus itu plusnya aku bisa pikir. Consnya apa? Ini karena di sini tuh semua pakai janjian kecuali emergency. Jadi semua harus nunggu. Kita nggak bisa aku mau hari ini atau nanti sore aku datang. Sering nggak bisa, paling nggak besok. Kalau mau hari itu juga ya silakan datang yang ke urgent care. Itu. Terus sistem antri untuk penanganan spesialis buat yang nggak punya asuransi. Itu yang kayak tadi aku ngomong tadi, ada sistem antrinya, terus ada scoringnya kayak gitu. Terus yang ketiga, ini semuanya tersistem. Tersistem enaknya apa? Rekornya jelas, ada semua. Tapi jadinya kaku. Jadi kaku misalkan gini, kita mau tes darah gitu ya. Di Indo kan kita bisa datang ke lab. Sudah aku mau tes A, B, C, asal bayar selesai. Kalau di sini nggak sisa sesimpel itu. Jadi kita mesti minta referral dulu dari dokter, nggak banyak macam sih, tapi harus ada step dulu yang perlu diambil. Kita nggak bisa ujuk-ujuk datang ke lab, aku mau ini, nggak bisa gitu. Contoh lain, kalau waktu mau scan USG bayi, untuk mau scan itu harus dapat referral dari midwife. Kita nggak bisa langsung, aku mau
datang ke tempat ultrascan mau aku bayar, nggak bisa. Bayar berapapun nggak akan dilayani tanpa referral dari midwife itu. Jadi lucu juga ada, nanti mungkin kesempatan lainnya aku cerita khusus tentang pengalaman itu ya, pengalaman untuk ngelahirin, bukan aku ngelahirin, tapi yang aku tahu dari kalau ibu hamil sampai delivery itu prosesnya bagus di sini. Nanti mungkin kalau kesempatan aku akan bikin itu mengenai midwife, referral mengenai itu. Oke. Terus yang terakhir ini karena pelayanannya merata dan sejajar, ini bisa dianggap pro sama cons, tergantung mau dilihat dari sisi mana. Kalau di Indo itu kan jaraknya, gapnya kerasa banget antara yang punya, yang mampu dan yang nggak mampu. Kayak misalkan orang yang ke puskesmas sama yang bukan itu kan jaraknya jauh banget. Kalau di sini jaraknya nggak jomplang, sini lebih setara. Tapi ya gitu, kita jangan harapkan dapat pelayanan yang mewah, nggak mewah. Ini cukup bersih, nggak jorok. Tapi juga nggak bisa dibayangkan kayak yang VIP, kita nggak kayak gitu. Ini lebih setara. Makanya itu tergantung mau dilihat dari sisi mana. Bagi mereka yang mungkin sudah secara finansial sangat-sangat di atas average, ya kan, mungkin merasa nggak enak kok sekarang aku kumpulnya pelayanannya sama orang yang average kayak atau yang di bawah. Tapi kalau mereka yang mungkin agak kurang beruntung, merasa dibantu karena lebih disetarakan. Jadi kayak gitu. Notes ya, ini changes are coming. Ini kan yang sekarang tadi kita bahas itu secara umum kayak gitu. Tapi ada banyak perubahan yang direncanakan, reformasi sama pemerintah. Jadi sekarang ini ya, NZ negaranya 5 juta orang. Tapi itu ada 20 DHB. DHB ini nama kepanjangan dari District Health Boards. Yang punya tanggung jawab sendiri-sendiri di wilayahnya untuk strategi, untuk sistemnya, untuk dananya dan lain-lain tuh ada 20 sistem di sini. Bayangin, terlalu banyak kan? Jadi kurang efektif, terlalu internalnya mereka terlalu ribet. Jadi mereka mau dijadiin satu, namanya Health New Zealand. Jadi satu organisasi yang mereka ngomongnya sih pengen bikin kasih support ekstra sama orang Maori dan Pasifik, karena mereka yang lebih perlu perhatian khusus, terus perubahan sistem yang dijadikan satu dan lain-lain. Bayangin aja, di Auckland aja ini ada 3 DHB. Jadi bayangannya kayak ada Surabaya Barat, Timur sama Selatan misalkan. Jadi mereka ini punya sistem yang beda-beda padahal nanganin satu kota yang sama. Dan itu miliknya pemerintah semua, tapi sistemnya beda-beda. Nah, itu pengen dirubah jadi satu yang lebih standar, yang lebih bisa lebih baik lagi. Jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya apa? Perlu nggak masih punya asuransi? Relatif, kalau punya dana ekstra, saranku sih beli aja asuransi karena membantu lah, cukup ya. Bisa, kita nggak perlu ikut antri-antri. Tapi kalau nggak pun, it's okay, it's not the end of the world, it's okay. Penanganannya sini termasuk bagus. Oke, gitu aja. Semoga info ini bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan silakan komen. Sampai ketemu lagi, bye bye.